Segala sesuatu yang ada di alam semesta memiliki nama atau setidaknya memiliki kemungkinan untuk diidentifikasi karakternya. Nama menunjuk pada identitas atau karakteristik suatu pengada. Nama merupakan kategori dasar bagi setiap realitas partikular yang bereksistensi. Nama bagi suatu realitas merupakan penunjuk untuk menerangkan identitas atau karakter dari suatu realitas berdasarkan atribut-atribut bawaan yang melekat padanya. Suatu benda menjadi unik karena namanya yang menyatakan karakteristiknya. Misalnya, pohon adalah nama yang menunjuk pada tumbuhan sebagai benda yang memiliki atribut tertentu. Atribut dari setiap benda membuat objek tersebut memiliki keunikan pada dirinya. Oleh sebab itu, bagi Lao-Tzu, segala sesuatu yang berada di dalam Tao dapat diberi nama. Segala sesuatu dapat diberi nama, tetapi menurut Lao-Tzu, ada suatu realitas yang tak dapat diberi nama. Realitas tersebut lebih agung dan realitas partikular, bercorak transenden, dan tak terbatas. Oleh sebab itu, realitas tersebut tanpa nama. Pada hakikatnya, sebelum ada semua realitas, hanya terdapat suatu realitas yang utuh, tak terselami, dan penuh dengan daya. Realitas itu yang menghadirkan seluruh realitas lain dari esensinya yang tak terbatas. Realitas yang tak terbatas inilah yang tak dapat diberi nama. Prinsip asali yang sekaligus merupakan realitas yang tak terhingga. Realitas ini menjadi dasar bagi setiap benda yang mengambil bagian di dalamnya. Realitas ini bercorak transenden yakini Tao. Dalam Tao Te Ching, Lao-Tzu menyatakan bahwa Tao yang dapat diungkapkan dengan kata-kata bukanlah Tao yang sesungguhnya. Nama yang dapat disebutkan bukanlah nama yang abadi. Bagi Lao-Tzu, yang kekal tak dapat diberi nama, sebab Tao merupakan asal dari segala sesuatu. Bila mana pada Tao diletakkan nama, maka ini merupakan sesuatu yang tidak tepat, sebab realitasnya tak terbatas dan karakteristiknya tak terselami. Tak ada sesuatu pun yang mampu menggambarkan identitasnya. Menurut Lao-Tzu, Tao adalah realitas tanpa nama yang tak dapat disebutkan. Tetapi karena Tao sebagai induk adalah yang kekal, maka Tao harus ditunjukkan keberadaannya yang aktual. Bagi Lao-Tzu, tak ada nama yang mampu menggambarkan identitas Tao, sehingga Lao-Tzu menyebutnya dengan Tao. 112 kata Tao sendiri bukanlah sebuah nama yang menunjuk pada suatu karakteristik tertentu. Sebutan Tao juga tidaklah sama dengan menyebutkan pohon sebagai pohon. Sebutan pohon yang dimaksudkan ialah benda yang terbatas dan terdiri dari atribut atau karakteristik tertentu. Sebutan Tao yang dimaksud bukan karena mempunyai atribut tertentu. Sebutan Tao merupakan acuan atau ungkapan untuk menggambarkan realitas transenden yang sekaligus imanen. Sebab Tao bukanlah realitas yang terbatas, melainkan kesempurnaan yang kekal. Jadi, Tao bukanlah sebuah nama yang menunjuk karakteristik, tetapi yang menunjuk esensinya. Bila Tao yang disebut sebagai Tao merupakan gambaran dari esensi Tao yang besar, yang tak terselami, maka konsekuensinya ialah Tao irasional. Hakikat Tao tanpa nama, tanpa karakteristik, dan tanpa batas. Tao hanya bisa dialami dan dirasakan, tetapi tak bisa dipikirkan. Bagi Lao-Tzu, yang penting ialah memahami awal alam semesta berarti mengikuti Tao.